Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kembali di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan untuk doanya yang dipimpin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Mutmainah Galuh, Muhaimin Amin, Fatia Rahmadi, Hadir, Bu. Rasyanti, hadir Bu. Raseli, Hadir, Bu. Rasci, Hadir, Bu. Nawati, Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Sumber energi di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi bergelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangat bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menurunnya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkat gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Radiasi ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau disebut juga dengan global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global adalah pemanasnya iklim bumi secara umum. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat terhadap beban manusia. Kemudian selanjutnya yaitu dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Selanjutnya itu menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Mohon diperhatikan videonya karena akhir Ibu akan meminta 2 orang untuk menyimpulkan video tersebut.
Terus, yang pertama memainkan baju bisa ke atas untuk menunjukkan video tersebut. Nah, baik dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa perubahan iklim itu menyebabkan berbagai dampak negatif pada lingkungan dan kehidupan manusia, termasuk peningkatan suhu global, menjadi es di kutub, naiknya permukaan laut, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan. Nah, perubahan ini berdampak pada ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati dan mempengaruhi kesehatan serta kesejahteraan manusia. Baik, terima kasih pada selanjutnya Bapak Ibu akan meminta kalian nanti untuk penjelasan kembali. Nah, baik, jadi kesimpulannya itu aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, serta deforestasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, di mana gas-gas ini termasuk karbon dioksida, CO2, dan metana, CH4 menahan panas di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak perubahan iklim diperlukan tindakan segera seperti penggunaan energi terbarukan, penghijauan kembali, dan pengurangan emisi karbon secara global. Terima kasih kepada kuliah tadi. Baik, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat kembali ke rumah dengan selamat. Baik, untuk doanya Ibu akan pimpin. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian materi Ibu pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.